Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih meneruskan bab tentang babur ruqyah atau babur ruqa wat tamaim, bab yang bicara tentang ruqyah dan juga jimat-jimat. Kemarin kita sudah membaca satu dalil dari muallif rahimahullahu taala, hadis dari Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an. Kemudian beliau menyebutkan dalil kedua, an Ibni Mas'udin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sedikit bicara soal ruqyah. Kenapa kita harus paham seputar ruqyah ini dan khususnya para peruqyah? Karena kalau tidak paham urusan ruqyah, itu fatal akibatnya. Karena kita tahu bahwa dari seluruh orang-orang yang Allah anugerahkan bisa ataupun membuka praktek pengobatan, yang paling banyak masuk pada kekeliruan itu adalah tukang ruqyah. Kenapa? Kalau dokter yang ada di rumah sakit itu, mereka mengobati sesuatu yang tampak di depan mereka. Bahkan mereka belajar bertahun-tahun, apalagi sampai ke spesialis tertentu. Itu sampai belasan tahun tuh mereka mengambil pengetahuan soal kesehatan. Artinya mereka bisa mendeteksi, apalagi dengan kecanggihan alat hari ini. Si fulan kena kolesterol, si fulan kena diabetes, si fulan kena kanker, kena ini, kena itu. Mereka tahu. Karena penyakit yang dihadapinya nampak. Tapi kalau para peruqyah ini, penyakit yang tidak dihadapinya itu tidak tampak. Macam mana dia caranya tahu bahwa orang ini terkena penyakit seperti dokter mendeteksi, tahu ini kena asam urat, ini kena kolesterol, darah tinggi? Peruqyah tidak tahu. Karena dia menghadapi perkara gaib masalahnya. Makanya kalau para peruqyah itu tidak tahu ilmunya, maka dia akan jatuh kepada pengobatan yang sangat fatal. Bahkan bisa saja berubah dari peruqyah menjadi dukun. Yang tadinya boleh kita panggil untuk meruqyah kita, jadi haram hukumnya. Jangan lagi bicara membenarkan ucapannya, datang saja sholat kita 40 hari ditolak jadinya. Makanya dalam dunia ruqyah ini ada hal-hal yang harus dipahami. Dan jangan sembarang juga antum memanggil mereka kalau memang antum tidak paham apakah ruqyahnya syar'i atau tidak syar'i. Dikhawatirkan antum datangkan dukun ke rumah, bukan mendatangkan peruqyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebelum saya bercerita panjang lebar soal kekeliruan, apa beda peruqyah dengan dukun, apa saja adab-adab seorang peruqyah dan yang diruqyah, sekedar mengulas kembali tentang ruqyah. Kita tahu bahwa syarat-syarat ruqyah yang disepakati itu kan ada 3. Pertama, peruqyah itu harus menggunakan kalamullah. Kalamullah artinya Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu syifa, bisa mengobati. Ataupun dengan menggunakan dan menyebut-nyebut nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
menggunakan doa-doa yang warid yang datang dari Nabi SAW, yang sudah diajarkan secara khusus oleh Nabi, bukan merangkai doa-doa yang tidak ada sunnahnya ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dipahaminya. Kemudian yang ketiga, harus meyakini bahwa ruqyah itu hanya sekedar sebab, bukan yang mengobati. Kita harus yakin bahwa yang mengobati itu Allah. Ruqyah ini hanya sekedar sebab, sama dengan kita ke apotek beli obat, sama dengan kita ke rumah sakit diobati dokter, itu sebab semuanya. Yang menyembuhkan itu Allah. Karena ruqyah ini yang mengobati Allah Subhanahu wa taala, berarti ruqyah juga bisa mengobati berbagai macam penyakit. Jadi bukan hanya sekedar penyakit rohani seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bisa mengobati orang yang terkena sihir, ain, hasad dan yang semacamnya. Tapi dia juga bisa mengobati penyakit-penyakit badan, penyakit-penyakit yang ma'ruf. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menyembuhkan. Ruqyah itu hanya sebab. Kalau seandainya habis diruqyah tidak sembuh, ya memang Allah belum mentakdirkan dia sembuh, namanya sebab. Dan ruqyah ini tidak sekali dua kali, kadang-kadang berkali-kali, sampai betul-betul nampak dampaknya ataupun hilang penyakitnya. Ini tiga perkara yang harus dipahami. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun tata cara ruqyah sendiri itu ada tiga macam. Dan semua bisa melakukannya, tidak harus mendatangkan tukang ruqyah, antum aja bisa melakukannya. Dan ingat, sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri. Sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah mandiri. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan kita sakit, kemudian kita meruqyah diri sendiri, itu lebih afdal dibandingkan mendatangkan peruqyah. Kenapa? Karena doa orang yang sakit, orang yang sedang kesulitan itu lebih mustajab dibandingkan doanya orang lain. Maka usahakan meruqyah sendiri dengan cara ya tadi, membaca Al-Quran, kemudian niatkan itu sebagai obat bagi badan kita. Kalau Allah sembuhkan, alhamdulillah. Bukan mungkin Allah punya rencana lain yang jauh lebih, ma huwa syifa. Quran itu semua obat. Kalau seandainya kemudian menggunakan ayat atau surat tertentu yang ada fadilahnya, lebih afdal. Seperti namanya surah Al-Fatihah, jelas fadilahnya. Kemudian surah Muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, jelas, bahkan Rasul pun selalu meruqyah dengan dua surat itu. Atau ayat kursi umpamanya, maka itu lebih afdal karena jelas keutamaannya kan. Tapi kalaupun membaca Al-Quran secara ngacak pun tidak ada masalah, karena Quran itu adalah obat. Dan harus diniatkan saat membaca Quran ini bukan hanya sekedar dibaca, tapi diniatkan untuk kesembuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, boleh juga disertai dengan tiupan. Jadi sambil membaca Quran kita tiup. Jadi daerah-daerah yang kita anggap sakit, mamanya kita sakit kepala, pegang kepalanya, ya. Sambil ditiup di telapak, kemudian ditaruh di sini. Ataupun cara yang ketiga, dengan cara nafsu. Nafsu itu tiupan disertai dengan sedikit ludah. Dan banyak-banyak ludahnya. Sedikit aja kan. Ya. Jadi itulah tiga cara. Dan terkadang boleh juga ruqyah itu menggunakan media-media tertentu yang sudah difatwakan para ulama boleh. Contoh umpamanya dengan air. Ataupun dengan minyak zaitun. Dan tidak boleh meluaskan media-media yang tidak ada sunnahnya. Umpamanya kita bacakan dengan air, kemudian kita baca Al-Quran, kemudian kita tiup atau dengan cara meniup dan sedikit ludah kita masuk di situ, atau menggunakan minyak zaitun, karena minyak zaitun itu tumbuh dari pohon yang diberkahi. Dan ulama tidak menganjurkan meluaskan media-media selain daripada dua perkara ini, bisa dengan air ataupun minyak zaitun. Karena ada orang-orang yang meluaskan media ruqyah ini macam-macam. Ada dengan bukhur, dengan asap-asap, ada dengan kurma. Ya kalau kurmanya maksudnya hadis Rasul, kemudian pagi 7 butir, sore 7 butir, memang ada nasnya. Tapi kalau umpamanya dicampur dengan air, dibacakan Quran kemudian suruh meminum, itu tidak ada hadisnya. Ataupun dengan garam dan begitu seterusnya. Atau membaca hal-hal yang tidak pernah dilakukan Rasul. Umpamanya antum punya sumur, nampaknya angker sumur, jangan-jangan jinnya dari sumur, antum baca Al-Baqarah sambil mendamkan kepala di sumur itu. Nggak ada contohnya itu, ya. Jadi batasilah ruqyah itu hanya sesuai dengan syar'i saja.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita akan membahas tentang adab peruqyah dulu. Kalau Anda ingin jadi peruqyah, baik meruqyah diri sendiri atau orang lain, pertama harus adanya keikhlasan. Karena ada peruqyah itu, mereka meruqyah itu karena mengharapkan imbalan. Pamannya dia datang meruqyah, pertama datang dapat amplop, kedua datang tak kasih amplop, ketiga tamu datang kan ada tuh, malas ketika nggak ada amplopnya. Sebenarnya mengambil upah dari ruqyah itu tidak ada masalah, karena para sahabat pun pernah mengambil upah dari ruqyah itu. Ketika ada sekelompok para sahabat masuk ke sebuah kampung, rupanya hendak minta dijamu, tiba-tiba kemudian orang kampung itu pelit semua, namanya kampung bakhil. Tapi kemudian akhirnya Allah takdirkan pemimpin kampung itu tersengat kalajengking. Kemudian mereka mengatakan kepada sahabat-sahabat ini, saya lihat di antara kalian kayaknya ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan. Maka seorang sahabat dari rombongan itu mengatakan ya. Akhirnya kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, sembuh pula dia. Tapi sebelum membaca Al-Fatihah, dia kemudian mengatakan saya akan menyembuhkan, tetapi dengan syarat sediakan beberapa ekor kambing. Setelah sembuh ya dikasih kambing, artinya kan boleh mengambil upah kan. Tapi jangan berlebihan. Dan tujuan kita kalau bisa bukan untuk itu, memang kita ingin menolong saudara kita supaya dia sembuh. Disitulah letak pahalanya. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala akan tetap bersama hambanya selama hamba ini menolong saudaranya, kan begitu dalam hadis itu. Jadi harus ada keikhlasan, dan peruqyah itu harus punya akidah yang sahih, punya akidah yang benar. Jangan sampai kemudian peruqyah ini rusak akidahnya, terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan banyak mempengaruhi saat meruqyah kalau akidahnya rusak. Yang kedua, harus betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peruqyah itu dalam kesehariannya harus mengikuti sunnah Rasul, baik secara akidah, baik secara ibadah ataupun muamalah. Karena ini sangat mempengaruhi saat dia meruqyah. Berarti di sini kalau dia seorang ahli bidah, maka tidak akan banyak mempengaruhi dalam ruqyahnya. Kemudian juga seorang peruqyah ini harus berani, punya keberanian. Kenapa demikian? Karena terkadang orang yang diruqyah ini kalau memang betul-betul dia kerasukan, dia bisa melawan kita, bisa saja mukul kita. Mungkin yang diruqyah badannya besar segede gajah, antum pula peruqyah kecil kan itu, ditumbuh habis lah. Harus punya keberanian dia, ya, harus berani tukang ruqyah itu, ya. Kemudian juga harus ada kesabaran, sabar. Kadang diruqyah sekali belum sembuh, diruqyah 2 kali sembuh, belum sembuh, diruqyah 1 minggu juga belum sembuh, terus saja. Jadi harus sabar. Karena kalau tidak sabar, justru dia pula yang harus diruqyah, peruqyah yang harus diruqyah jadi karena dia tidak sabar. Namanya ngobati orang itu sabar. Lihat dokter itu, disuruh apa? Kalau habis diobati itu disuruh datang tuh, disuruh cek seminggu sekali, seminggu. Kita aja yang suudon sama dokter itu, dokter cari uang aja. Memang dokter maunya kita sembuh. Ya. Lah peruqyah juga begitu. Kemudian juga harus punya tawakal kuat peruqyah ini. Harus punya tawakal kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semua urusan itu kepada Allah. Jangan takabur. Karena dia sudah mungkin beberapa kali meruqyah, kemudian sana sembuh, sini sembuh, dan kebanyakan yang ia ruqyah sembuh umpamanya. Jangan sampai takabur. Semua itu harus tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang kuat. Kemudian juga peruqyah itu harus punya akhlak yang baik. Begini ikhwan, ini saya saksikan baik di YouTube atau ada sebagian ikhwan yang cerita. Terkadang peruqyah ini ketika meruqyah itu tidak ada tawadhu'nya, yang ada marah-marah saja sama yang diruqyah itu. Seperti umpamanya contohnya, dia mengancam kepada jin yang ada dalam tubuh orang yang diruqyah ini, keluar kamu, kalau tidak saya bakar, sambil berteriak, kalau tidak saya bunuh. Kemudian kalau seandainya kemudian ada pengaruh gitu, maka dia meyakini bahwa si jin itu sudah terbakar tersakitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum ini sedang kelahi atau sedang mengobati? Tidak ada satupun sahabat Nabi SAW ketika meruqyah mengancam membakar jin. Tidak ada. Sebutkan hadisnya, mana riwayatnya? Apalagi sampai mengancam membunuh.
Kau kalau tidak keluar saya bunuh. Kau kalau tidak keluar saya bakar. Ikhwan, kadang-kadang kemudian marah dia. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari lisan Nabi SAW seperti itu. Rasul hanya mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Hanya sebatas itu. Dan itu bukan akhlak seorang muslim, karena tidak ada satupun riwayat sahabat membunuh jin, membakar jin saat melakukan pengobatan. Ingat, ruqyah ini ibadah, harus mencontoh, bukan teriak-teriak mau bakar mau bunuh. Itu tidak ada. Itu cukup minta kepada jin itu keluar, wahai musuh Allah keluar, itu saja. Yang kedua, kita meyakini dengan keyakinan yang diada-adakan. Umpamanya ada reaksi ini, kamu sudah terbakar. Dari mana kita tahu dia terbakar? Apakah kemudian terbakarnya jin sama ketika antum melempar bensin kemudian membakar orang? Enggak begitu, ikhwan. Tahu memang dia terbakar, apinya kayak apa? Memang ada keluar asap dari kepalanya. Oh, nampak nih kebakar, ada asapnya dari kepala tuh. Itu lagi ngerokok. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, enggak boleh seperti itu. Peruqyah itu harus tawadhu orang, rendah diri, sabar. Tidak boleh ngancam-ngancam seperti itu, karena ini perkara gaib. Ditambah-tambah ini yang paling fatal nih. Kadang-kadang si peruqyah ini langsung memponis kamu kena jin, kamu kesurupan nih. Akhirnya apa? Ketika si peruqyah ini sudah pergi, kalau yang diruqyah ini suaminya atau mungkin istrinya, jadi bertengkar lah ini suami istri itu kan, betul kok kena sihir kan? Atau mungkin istri, jangan-jangan kok yang nyihir saya, karena terkena sihir informasi dari si peruqyah kan? Jadi masalah rumah tangganya. Kita tidak tahu alamat orang itu kena sihir atau tidak, ikhwan. Tidak boleh seorang peruqyah itu memponis kayaknya kamu kena jin ini, biar saya ruqyah. Nah, tidak ada yang tahu dia kena alamat kena sihir atau tidak. Peruqyah ini cukup datang, ya mudah-mudahan saya ruqyah ya, kalau memang sembuh alhamdulillah, kalau tidak ya bersabar saja. Tidak perlu nakut-nakuti seperti itu. Karena kita tidak pernah melihat jin. Makanya saya katakan yang paling fatal, yang paling banyak kesalahan dalam pengobatan itu peruqyah tuh. Sok tahu akhirnya kan, ketika kemudian dia memponis bahwa engkau terkena sihir, ada jin di di badanmu, nanti nih yang diruqyah ini akhirnya was-was setan datang membayang-bayangkan siapa kira-kira yang menyihir saya ini, siapa kira-kira yang menyihir, jangan tetangga sebelah. Akhirnya tetangga kena. Ya. Jangan sampai memponis seperti itu, karena itu tidak ada tanda-tandanya. Makanya harus punya ada akhlak. Seorang peruqyah itu tawadhu, ya. Harus betul-betul memang niatnya ingin supaya orang itu sembuh. Jangan nakut-nakuti, itu namanya nakut-nakuti itu. Makanya lihat dokter itu, kalau antum ke dokter, nakut-nakuti gak dokter itu? Penyakitnya bahaya, besok mati kan? Nggak ada dokter kayak gitu itu. Walaupun besok mau mati kan ngomong dia, ngomongnya sama orang. Tapi sama orang yang sakit gak akan dibicarakan, karena itu kode etik mereka. Lah harusnya peruqyah kan kurang lebih dengan dokter. Anda ini penyembuh, bukan dukun sok tahu yang gaib. Apalagi sampai mengatakan nih, kayaknya ini jin korinnya nih, kalau dia sudah mengatakan seperti ini, jangan didatangkan peruqyah seperti ini, dia dukun, karena sudah mengklaim tahu yang gaib namanya. Yang tahu yang gaib itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang peruqyah itu harus berakhlak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga seorang peruqyah itu betul-betul mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya datang itu hanya betul-betul ingin menolong saudaranya. Soal kemudian dia dapat upah ataupun tidak, sedikit atau banyak, dia tidak mematoknya. Dan insya Allah kalaupun tidak ada balasan di dunia, Allah akan balas di akhirat. Karena ruqyah ini ibadah, baca Quran di situ. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting juga seorang peruqyah itu harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Minimalnya ilmu halal dan haram. Kalau dia tidak tahu ilmu halal haram, akhirnya meruqyah pun tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak jadinya kan. Makanya harus belajar, harus terus membaca, bertanya, hadir di majelis ilmu, ya, supaya dia paham cara meruqyah. Karena bukan hanya sebatas dia punya pengetahuan tentang halal dan haram, seorang peruqyah itu harus punya hibroh. Hibroh ini pengalaman. Kita lihatlah dokter-dokter itu kan, semakin jam terbangnya, semakin banyak menangani pasien, semakin canggih dia, semakin banyak yang diselamatkan. Lah peruqyah juga sama seperti itu. Dia harus banyak belajar, terutama kepada kakak-kakak para peruqyahnya lah yang sudah lama-lama, yang sudah mempraktikkan betul-betul ruqyah syariah. Harus punya pengalaman. Bukan datang baca Quran gitu saja, tidak ada ilmunya semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga terus berdoa kepada Allah ketika meruqyah agar Allah memberikan kesembuhan kepadanya.
dan menjauhi cara-cara yang tidak syar'i. Cara-cara yang tidak syar'i. Umpamanya ya tadi, karena dia mungkin berdasarkan pengalaman. Padahal tidak semua pengalaman ini sesuai dengan syar'i. Terkadang pengalaman dia tidak sesuai dengan syar'i. Umpamanya saat meruqyah umpamanya dengan cara menendang, memukul, mungkin jinnya jahat gitu. Pukul orang, keluar sampai kesakitan, bukan jin yang keluar, memang dipukul ya sakit kan gitu. Kesakitannya itu bukan masalah jinnya, memang walaupun nggak kesurupan dipukul ya sakit lah kan gitu. Tengok udah reaksi katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, cara-cara seperti ini ada yang sampai dicekik, ditendang, naudzubillah. Ya. Jangan menggunakan cara-cara yang tidak syar'i, penemuan-penemuan yang menyelisihi sunnah Nabi SAW. Maka yang lebih selamat itu bacakan saja. Ya. Kalaupun harus memegang tempat-tempat yang mungkin dirasa sakit oleh yang diruqyah itu pun kepada orang-orang yang boleh dipegang. Seperti mamanya peruqyahnya laki-laki, yang diruqyahnya laki-laki, ada masalah. Ini peruqyahnya laki-laki, yang diruqyahnya perempuan, dipegang-pegang lagi. Nggak boleh kan? Ustaz, tapi kan saya pakai kaos tangan. Walaupun pakai kaos tangan, Nabi loh ketika membaiat sahabiah tidak pernah berjabat tangan. Bisa saja Nabi pakai kaos tangan kan, tapi tidak luka Nabi. Makanya jangan menyentuh. Dibacakan saja di balik tabir, kecuali kalau dia boleh dipegang sama laki-laki atau sama perempuan yang meruqyah, tidak ada masalah. Nah ini juga kadang-kadang nggak punya akhlak itu. Yang lebih parah lagi kadang-kadang berkhalwat pula dia. Umpamanya meruqyah istri orang, suaminya pergi dulu, tetap aja dia baca. Gimana ikhwan? Berkhalwat. Ingat, kalau sudah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, yang ketiganya setan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi menggunakan cara-cara syar'i yang betul-betul ada sunnahnya. Kemudian juga kalaupun tadi menggunakan media, ya gunakanlah media-media yang dibolehkan menurut para ulama seperti air, minyak zaitun, dan itu difatwakan oleh Syekh bin Ba, Syekh Utsaimin, Syekh Jibrin, dan banyak para ulama yang membolehkan hanya menggunakan dua media ini. Selebihnya maka jangan diluaskan media-media yang tidak ada contohnya, nanti masuk pada khurafat. Dikhawatirkan masuk pada khurafat nantinya. Menggunakan garam, menggunakan bawang, menggunakan cabai, habislah bumbu dapur tuh jadinya. Jadi gunakanlah media-media, apalagi kalau media-media itu identik dengan perdukunan. Nanti kita akan jelaskan bedanya dukun dengan peruqyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh seseorang itu menawar-nawarkan, menjadikan ruqyah ini sebagai pencarian pekerjaan untuk ma'isyah dia, tidak boleh. Sampai umpamanya iklan di medsos, kemudian datang ke tukang-tukang reklame atau apa yang membuat pengumuman itu kan, banner-banner dan begitu seterusnya dipampang di depan rumahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan seperti dokter, sekali lagi, yang betul-betul ilmiah cara mengobatinya. Terkadang puluhan tahun mereka belajar dan penyakitnya juga jelas. Peruqyah ini hanya sekedar sebab pengobatan saja. Kita tidak memastikan sembuh. Kadang-kadang seorang peruqyah ini dia promosi, aku sudah meruqyah 20 orang semua sembuh, tenang saja. Gimana ikhwan? Dari mana antum tahu sembuh dia? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang peruqyah itu niatnya lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer ataupun riya. Tidak akan berpengaruh ruqyahnya. Kalaupun berpengaruh, jangan-jangan istidraj saja jadinya. Sembuh sesaat nanti sakit lagi itu yang diruqyah. Kemudian juga ikhwan, bersihkan tempat-tempat ruqyah itu. Kalau hendak meruqyah bersihkan, pamannya kita dipanggil untuk meruqyah di rumah siapa kan gitu. Nah, kalau memang ada hal-hal yang menjadi sarang setan di situ, tolong dibuang, tah gambar-gambar yang bernyawa, di situ ada patung, di situ ada anjing, dan disuruh orang yang akan diruqyah itu betul-betul dalam kondisi sopan, menggunakan pakaian syar'i, ya. Jangan sampai kemudian pakaian dia asal-asalan, karena akan menjadi fitnah, apalagi dia lawan jenis kita kan gitu. Perempuan yang diruqyah pakaiannya pula, setelannya memfitnah kita, nggak fokus lah yang diruqyah, meruqyah ini jadinya bisa saja dia terfitnah kan itu. Kemudian juga sekali lagi, hindarkan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dicontohkan. Ya cukup apa yang datang dari Nabi SAW, ukhruj ya aduwallah, dan jangan memperbanyak dialog, apalagi sampai membenarkan jin yang ada di badan orang. Nggak usah memperbanyak dialog, baca saja Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita akan masuk, apa sih perbedaannya peruqyah dengan dukun itu? Ya. Kita masuk kepada dunia dukun dulu. Pertama, kalau ada peruqyah kemudian minta di tempat-tempat yang digelapkan, tolong lampunya matikanlah katanya.
Ini bukan peruqyah. Antum mau ngapain di gelap-gelap pula? Itu dukun tuh. Ya. Kemudian juga yang kedua, menggunakan jimat-jimat. Umpamanya di situ ada jimat-jimat menggunakan nomor-nomor tertentu, raja-raja tertentu, huruf-huruf tertentu dari huruf-huruf hijaiyah yang kemudian dibolak-balik, yang kadang-kadang tidak paham maknanya, atau ayat-ayat Al-Quran yang samar-samar dan begitu seterusnya. Maka ini bukan peruqyah, ini dukun. Dia dajjal. Ya. Ataupun menggunakan mantra-mantra yang tidak dikenal. Menggunakan mantra-mantra yang tidak dikenal, bukan dari Quran, bukan dari doa, bukan dari zikir, entah apa yang dibaca. Kemudian juga suka menakut-nakuti. Wah, ini kamu kena sihir, kena santet ini. Ini santetnya kuat kali ini kayaknya. Ini yang dukunnya orang ini kayaknya nih. Nggak boleh menakut-nakuti. Kalau sudah menakut-nakuti, itu bukan peruqyah, itu dukun. Kemudian juga terkadang menggunakan asap-asapan. Syaitan itu suka dengan asap, maka jangan menggunakan asap. Kemudian juga menggunakan transaksi. Terkadang transaksi ini karena untuk mengadakan syarat-syarat tertentu, entah untuk membeli ayam disembeli, membeli barang-barang tertentu dari jimat-jimat dan begitu seterusnya. Ini bukan peruqyah. Peruqyah itu tidak ada beli ini beli itu, dia hanya baca Quran saja. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga suka berbohong. Peruqyah itu tidak suka berbohong. Jangan berbohong. Kalau dukun ya biasa. Karena dukun itu biasa memastikan sedikit-sedikit bisa, pasti sembuh. Nah, itu kalimat-kalimat seperti ini bahaya. Pak dukun, sembuh, sembuh. Ini penyakit enteng ini, sembuh, gampang ini. Ini kalimat-kalimat seperti ini tidak keluar dari seorang peruqyah. Kemudian terkadang nuduh-menuduh bahwa si fulan menyihir dia. Ini ada nih orang-orang yang suka menuduh, ini kamu terkena sihir, kayaknya yang menyihir ini sekitar sini lah, nggak jauh-jauh dari sini. Ini kan menyebar fitnah, ikhwan. Ya. Kemudian juga sok mengerti perkara-perkara gaib. Ini kalau sudah tahu perkara gaib, ya tadi, pamannya dia mengatakan dalam tubuhmu ada jin, dalam tubuhmu ada setan, ada apa kan itu, ada penyakit hasad, ain dan yang semacamnya, maka ini dukun karena sok tahu yang gaib. Kemudian juga mampu memindahkan penyakit. Ya. Sampai saya ingat tuh cerita yang pernah saya sampaikan, ada orang Singapura minta urut, tukang urut kan itu. Kata tukang urutnya, "Bang, mau nggak saya pindahkan penyakitmu ke telur sama ayam?" katanya. Kan zalim coba kan. Penyakit pindah ke ayam pula. Ayam sehat jadi sakit. Itu sebenarnya dusta, tidak bisa juga dia mindahin penyakit. Gimana caranya mindahin penyakit itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memanggil-manggil nama jin, memanggil-manggil arwah-arwah tertentu. Nah, ini bahaya. Ya, ini dukun bukan peruqyah. Kemudian menggunakan barang-barang yang dianggap karomah. Ini kalau sudah bau keris, bau tasbih, bau batu aki, bau apa gitu ya, bau batuan dan yang semacamnya, kemudian dimasukkan ke air, ini kemudian diminumkan. Ini dukun bukan peruqyah. Atau bertanya-tanya soal nasab, ibumu siapa dan begitu seterusnya. Kemudian juga terkadang disuruh aneh-aneh syarat-syaratnya, seperti jangan mandi beberapa hari, jangan sentuh air beberapa hari. Gimana orang disuruh tidak sholat? Kalau itu kan orang disuruh tidak sholat namanya, sholat kan harus wudu. Nah, ini kadang-kadang memang sampai seperti itu dukun-dukun itu. Ataupun terkadang dia berkhalwat dalam pengobatan itu, berkhalwat. Makanya kita lihat dukun-dukun cabul itu karena berkhalwat dia. Ya. Kemudian juga memegang-megang dan begitu seterusnya sembarangan. Terkadang meminta bekas-bekas yang diobati, entah rambutnya, entah kukunya, entah apanya. Untuk apa coba? Ya. Ini semua adalah perbuatan dukun. Ataupun menggunakan tenaga dalam, mampu menangkap jin dan begitu seterusnya, dimasukkan ke botol. Kayak dulu kan ada cara di TV itu kan. Cara apa itu? Kauka atau apa tuh? Yang nangkap-nangkap jin ke botol tuh. Antum aja bisa, karena itu kan acting. Gimana caranya antum nangkap jin? Sementara Allah yang mengatakan innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia jin dan kabilahnya melihat kita, sementara kita tidak melihat mereka, kata Allah. Gimana caranya kita melihat mereka? Mereka yang lihat kita. Tapi karena Allah Maha Adil, di dunia ya, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Di akhirat Allah balik. Kita melihat mereka, mereka tak melihat kita. Karena semua ada keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun menyiksa orang yang diobati, suruh ngerendam, suruh ini, suruh itu. Kan banyak pasien yang datang ke dukun mati karena disiksa, kadang-kadang dibunuh kan sama dukunnya, karena ya mungkin tujuannya hanya dunia saja. Intinya meminta syarat yang aneh-aneh lah kadang-kadang. Kadang-kadang syarat itu yang tidak bisa dikabulkan, hanya bisa dikabulkan oleh dukunnya sendiri. Intinya adalah supaya nambah ongkosnya gitu sebenarnya. Kamu kan tidak bisa nyari, biar saya cari, tapi ada ongkosnya. Itu maksudnya, itu untuk nambah uang dompetnya. Ya, jadi dia buat syarat aneh-aneh dan begitu seterusnya karena mereka bekerja sama dengan jin. Ya.
Dan kadang-kadang ada yang meruqyah dengan jarak jauh. Ya, pamannya yang sakit di Amerika peruqyahnya di sini. Ikhwatul fiddin, itu dukun tuh. Ya. Kemudian juga sama sekali tidak berakhlak, kadang pakaiannya compang-camping enggak jelas. Bahkan yang lebih parah, pakaiannya sopan tetapi kemudian seolah-olah dia pakaian ustaz tapi dia dukun. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau pakai kalung tengkorak saja masih tahu dia dukun kan itu. Loh kalau pakai tas, pakai jubah, pakai serban, pakai ini kan enggak, orang awam enggak bisa membedakan tuh. Ya. Mana peruqyah, mana dukun. Kadang-kadang baca juga dia Quran Fatihah kan gitu, walaupun terkadang sisanya entah apa yang dibaca dia. Tapi yang jelas kalau ciri-ciri ini nampak, dia bukan peruqyah tapi dukun dajjal. Jangan datang bertanya apalagi sampai membenarkan, karena bukan solat kita 40 tidak diterima 40 hari, bisa saja kita keluar dari Islam tanpa sadar. Naudzubillah. Adapun para peruqyah ini tidak ada ciri-ciri itu. Peruqyah itu hanya sekedar baca, datang baca. Apa yang dibaca? Al-Quran. Apa yang dibaca? Doa-doa yang warid dari Nabi SAW. Apa yang dibaca? Ya nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Tidak lebih dari 3 perkara. Baca Quran, baca doa yang warid, baca nama-nama Allah ataupun sifat-sifatnya. Sini, tidak ada lagi syarat yang lain. Ini kalau peruqyah aneh-aneh syaratnya, kau ini bukan peruqyah, kau dukun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dipahami ya, perkara-perkara ruqyah ini jangan sampai kemudian masuk pada perkara-perkara khurafat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diharuskan orang yang akan diruqyah ini? Pamannya kita. Dan sekali lagi bahwa sebaiknya kalau kita peruqyah, kalau ada orang yang datang ke kita, jangan langsung kita ruqyah. Antum kalau sebagai peruqyah, ada orang datang minta ruqyah ke kita, jangan langsung diruqyah. Tapi sarankan dulu dia ruqyah diri sendiri. Kemudian kita ajarkan, pamannya datanglah ibu-ibu ke antum, tolonglah Ustaz ya, atau akhi ruqyah saya ya. Antum bilang sama dia, Bu ya, atau akhi atau ukhti, bagusnya anti ruqyah sendirilah, saya ajarkan saja caranya. Karena bagaimanapun saya katakan tadi, meruqyah diri sendiri lebih afdal dibandingkan kita yang meruqyah dia. Karena kita tahu hadis Nabi SAW yang mengatakan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, itu salah satunya orang yang tidak minta ruqyah. Jangan kita memberikan wasilah kepada orang-orang yang minta ruqyah akhirnya kita layani. Kasihan jadinya dia kan, keluar dari 70.000 kan. Karena biasanya yang seperti ini kalau laki-laki jarang, biasanya mak-mak yang banyak kayak gini. Yang minta diruqyah itu rata-rata ibu-ibu tuh. Ya, nanti keganggu sedikit, oh jangan kena jin nih. Tolonglah Ustaz saya ruqyah, sedikit-sedikit sakit saya ruqyah sedikit. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang seperti ini terkadang terjatuh kepada apa? Terjatuh kepada syirik nantinya. Karena kalau seandainya yang meruqyah itu betul-betul sembuh, dia akan menyandarkan kesembuhan kepada sang peruqyah itu. Ataupun terkadang dari bacaan peruqyah itu, kalau ustaz anu yang ruqyah itu pasti sembuh tuh. Ini kalau ustaz yang anu ini lama sembuhnya tuh. Subhanallah, ada orang yang gitu, kawan. Ya. Penyembuh itu Allah, nggak ada kaitan dengan ustaz ataupun dengan bacaan ustaz itu, tidak ada. Bahkan kalau seandainya orang meruqyah diri sendiri jauh lebih baik. Kenapa? Karena kondisi dia sedang kesulitan, dan Allah mengatakan amma yujibul muttarra idza da'ah fayakshifu su' ila akhiril ayat. Siapa lagi orang yang akan mendengar doa orang-orang yang ada kesulitan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengatakan bahwa di antara sebab mustajab doa adalah ketika orang sedang ditimpa musibah. Sekarang ditimpa musibah orang yang meruqyah atau yang diruqyah? Yang diruqyah kan yang terkena musibah dia. Berarti doa dia lebih mujarab dibandingkan yang meruqyah. Makanya para peruqyah yang saya nasihatkan, kalau ada datang jangan diruqyah dulu. Kalau bisa ruqyah diri sendiri dulu. Kalau dia sudah berusaha mengamalkan tapi juga tidak sembuh, dan memang tidak ada obat kecuali dengan cara diruqyah, ya bolehlah kita bantu ruqyah. Karena terkadang ada obat-obat yang di luar ruqyah bisa disembuhkan, pamannya datang ke dokter. Sebenarnya kalau datang ke dokter dikasih obat selesai itu. Ya. Tapi kadang-kadang peruqyah ini menakut-nakuti. Ini nampaknya ciri-cirinya kena jin nih kamu ini. Lah kok bisa ngomong begitu? Dari mana Anda tahu kena jin? Saya dulu tuh punya kawan cerita, kawannya cerita, itu kerja di Brunei Darussalam. Ya, dia hafid Quran, kerja di Brunei, dia cerita. Dia bilang, aduh si kawan itu, saya punya kawan Ustaz, kenapa? Dia memang hafal Quran, sekarang jadi imam di Brunei Darussalam katanya. Saya bilang gajinya berapa? Itu gajinya besar katanya jadi imam. Tapi bukan dari imamnya, ngobati orang katanya. Kenapa? Itu setiap orang datang pasti dibilang kena jin. Mau sakit kepala, mau demam, mau apa pasti kena jin katanya. Ini nipu ikhwan. Dari mana dia coba kan? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya harus dipahami, satu, bagi orang yang akan diruqyah itu, Anda harus tahu bahwa namanya di dunia ini
pasti tidak lepas daripada ujian, tidak lepas daripada bala, tidak lepas dari masalah, tidak lepas dari penyakit, namanya orang hidup di dunia ini tidak mungkin lepas dari ujian Allah. Kehidupan yang sempurna itu hanya di sorga. Selama kita hidup di dunia pasti diuji Allah dengan penyakit, dengan kefakiran, dengan masalah keluarga, macam-macam ya. Jadi harus yakin. Kenapa saya katakan harus yakin bahwa dunia ini bukan tempat istirahat tapi darul bala? Supaya kita lebih sabar lagi, lebih sabar, dan jangan sampai menolak takdir. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala jadi objek celaan. Kenapa ya Rabb, aku saja kau timpa penyakit, kenapa orang itu sehat-sehat saja? Ikhwan, terkadang ujian itu mengangkat derajat, boleh jadi mengingatkan kita, boleh jadi menghapus dosa dan begitu seterusnya. Yang kedua, karena begini ya, saya tambah, jangan cerita kita. Nabi SAW kurang apa solehnya, kurang apa mulianya, kurang apa agungnya, dia pun terkena sihir. Nabi kena sihir. Siapa yang menyihirnya? Labid ibn A'sam, orang Yahudi. Dan Nabi SAW tidak tahu kalau dia terkena sihir sampai 6 bulan. Kalau bukan karena Jibril turun kemudian meruqyah dan mengatakan bahwa dia matbub, dia terkena sihir, baru Rasul tahu. Dari sini istimbatnya, peruqyah tidak tahu kalau orang itu terkena sihir. Nabi aja nggak tahu kalau dia kena sihir, kecuali setelah malaikat ngomong engkau terkena sihir. Maka jangan bilang peruqyah ini langsung main ponis kena sihir, ciri-cirinya nampak nih. Nggak bisa kan ya. Ini harus dipahami. Ini yang pertama. Kalau Nabi saja semulia itu kena sihir, apalagi kita? Maka yakini bahwa dunia ini darul bala. Satu. Yang kedua, tetap kita cari obat. Kalau kita terkena penyakit, kewajiban kita cari obat. Karena Allah itu tidak mungkin menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Cuma namanya obat itu alima man alima wa jahila man jahila. Ada yang tahu penyakit itu obatnya ini, alhamdulillah. Seperti kita sakit kepala, oh tahulah ini bodrek, minum bodrek sembuh, alhamdulillah, tahu obatnya. Ini kena asam uratnya obatnya, alhamdulillah. Ini kena kolesterol, alhamdulillah, ada yang tahu ya. Setelah diberitahu konsultasi dokter, kasih tahu ini obatnya, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi ada yang tidak tahu. Lah tidak tahu ini disuruh untuk berusaha mencari sebab kesembuhan, mencari sebab kesembuhan. Entah datang ke dokter, entah datang ke apotek beli obat, entah datang ke tukang-tukang ruqyah, kalau memang itu ruqyah syar'i ya. Dan ingat ketika para ulama menjelaskan apakah setiap orang yang minta diruqyah dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, sebagian para ulama mengatakan seperti Syekh bin Bas dan yang lain mengatakan tidak semua orang yang minta ruqyah dikeluarkan dari 70.000 itu ya. Ketika orang ini memang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, seperti orang kerasukan, dokter mana bisa menyembuhkan, itu bukan ranah dia. Yang bisa menyembuhkannya para peruqyah kan begitu. Kalau tidak ada obat kecuali itu, maka dia tidak keluar dari 70.000. Tapi kalau dia sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit, ini bahaya. Ruqyah diri sendiri dulu, jangan terus minta ruqyah kepada orang. Kan banyak zikir-zikir yang diajarkan pagi, petang, sebelum tidur, setelah tidur dan begitu seterusnya, yang bisa menjadi obat dan pelindung kita dari gangguan setan dan sihir dan yang semacamnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang diruqyah harus paham bahwa ruqyah itu sebab. Saya ulang-ulang, ruqyah ini sebab, bukan penyembuh ya. Bukan penyembuh. Dan seorang peruqyah juga jangan memposisikan dia dokter, karena dokter itu beda ilmunya. Kalau dokter ini insya Allah nih, kalau ini sembuh ini, ya memang terbukti kan begitu. Dengan mengkonsumsi obat ini, dengan dioperasi, kebanyakan sembuh. Artinya kan lebih banyak sembuhnya dibandingkan tidaknya. Karena namanya ilmu tampak, lebih mudah ngobatinya. Tapi kalau peruqyah jangan memastikan nanti kamu sembuh. Dari mana antum tahu? Ya, antum bukan dokter. Ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya penyembuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sekedar nasihat saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.